Alhamdulillah. Sekal khair hatur nuhun Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi atalahu bil haq idhara ladini kulli wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan kajian Ba'da Subuh kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terkena dengan doanya Nabi. Di mana Nabi pernah beliau pernah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan tersebut. Amin ya Allah ya Rabb. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, kepada para tabiin, tabiut tabiin, dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semuanya ada di akhir zaman. Ibu dan Bapak, teman-teman, rekan-rekan yang di Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah tidak terasa ya, pekan ke pekan kita berjumpa, kemudian juga membahas perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencoba untuk mengambil semangat dari apa yang ada, mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari perjalanan beliau, Masya Allah. Mudah-mudahan ini semakin membuat kita jatuh cinta kepada Nabi. Paling tidak kemudian kita menjadi punya alasan banyak untuk ucap banyak-banyak sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita merasa betul-betul ini perannya Nabi dalam kehidupan kita ini sangat luar biasa sekali. Nah, jika kita sudah mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berupaya untuk mengikuti, berupaya untuk menjalankan, melanjutkan risalahnya, Masya Allah, mudah-mudahan kita pun tercatat sebagai orang-orang yang mencintai Allah. Karena memang begitulah ayatnya ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Barang siapa yang berkata, mengaku bahwa dia mencintai Allah, maka kemudian fattabi'uni, ikutilah aku. Aku yang di situ, termasuk aku di situ artinya adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah khitabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah untuk itu, Ibu dan Bapak, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan ketika kemarin kita di pekan kemarin, maksudnya kita sudah membahas tentang bagaimana selepas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dari kota Taif, setelah ditolak di kota Taif, tetapi ternyata juga tidak menghentikan langkah dakwah beliau. Ini sebuah teladan besar buat kita, bahwa kalau kita ditolak, kalau kita kemudian juga melihat kondisi yang tidak ideal itu ya jangan patah gitu ya. Mungkin tadi mencari-cari cara, ya itu harus ketika Rasulullah cari ke Taif, atau ketika Rasulullah kemudian juga mengirim para sahabatnya ke jauh ke tanah Afrika, ke Najasyi, menghadap Raja Najasyi, ini adalah sebuah langkah ikhtiar. Karena memang ada juga sebuah kondisi yang tidak bisa dirubah, yaitu kondisi yang memang harus ditinggalkan terlebih dahulu. Masya Allah. Tapi kemudian juga pada intinya, pada akhirnya, tetap akan harus dihadapi, tetapi dengan kondisi yang sudah berbeda. Nah, kemarin kita baru sampai ke langkah-langkah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau tetap berdakwah dan alhamdulillah kemudian mendapatkan sambutan, beberapa sambutan diantaranya adalah sambutan dari para tokoh dakwah pemuda ini bersepakat bahwa ini sangat penting sekali di dalam kita mengembangkan dakwah. Nah, sekarang kita coba lanjutkan kembali menyongsong babak baru sekarang. Menyongsong baru di hal yang sangat di fase ini menyongsong persiap ini rumusnya masa sih kalau kemarin masuk ke masa transisinya, tapi bukan hanya itu ternyata yang terjadi, itu persiapan matang. Ini pun sebuah kata kunci, saya kerap kali berbincang dengan beberapa orang sahabat, terutama kemudian beberapa orang yang bergerak di SDM,
beberapa pengembangan SDM, pengembangan organisasi, kita nampaknya bersepakat. Salah satu salah satu salah satu saja meskipun tidak bisa kita satu kelemahan dari dari pribadi-pribadi Islam, dari para muharik dakwah, dari para penggerak dakwah, itu salah satu persoalannya itu adalah kita nih kadang-kadang tidak melakukan persiapan. Jadi itu tawakal yang kurang begitu tepat begitu ya. Jadi optimis, mengandalkan atau mengabaikan, bahkan nauzubillah min dzalik ya, kalau sampai mengabaikan strategi. Karena kalau bicara tentang strategi ya Rasulullah juga menggunakan strategi-strategi itu, Masya Allah. Baik, nah ini persiapan matang sebelum hijrah. Kita coba untuk lihat lagi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah membahas itu di Baiat Aqabah 1. Di mana di Baiat Aqabah pertama ini Rasulullah SAW kemudian menegaskan orang-orang atau mendidik, memastikan orang-orang itu terikat pada sebuah perjanjian, dia harus melakukan perbaikan diri sendiri dan tanggung jawabnya langsung pada Allah. Tanggung jawabnya langsung kepada Allah. Ya, ini yang kemudian kalau dalam bahasa pembinaan, bahasa tarbiyah Islam, pendidikan Islam itu ini yang disebut dengan tarbiyah zatiyah. Jadi kita harus membina diri kita sendiri, tanggung jawabnya langsung pada Allah. Tapi kemudian Rasulullah juga tidak membiarkan begitu saja. Dikirimlah yang namanya Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum tersebut untuk kemudian mendidik orang-orang yang baru saja masuk Islam tersebut. Dan alhamdulillah kemudian juga menuai hasil yang sangat luar biasa. Nah, lalu kemudian juga di tahun berikutnya datanglah orang-orang tersebut, datanglah kembali orang-orang tersebut, orang-orang yang pernah terlibat di dalam Baiat Aqabah 1, ditambah dengan 2 orang pemuda yang lainnya. Ingat ya bahwa Baiat Aqabah ini dilakukan oleh para pemuda yang merupakan juga salah satu pilar kekuatan dari dakwah. Nah, di Baiat Aqabah kedua ini lebih spesifik lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain kemudian menegaskan poin-poin yang pernah diambil di Baiat Aqabah pertama, kemudian di Baiat Aqabah kedua ini ada sebuah klausul yang merupakan sebuah persiapan matang, puncak dari persiapan matangnya. Apa itu? Yaitu ada sebuah klausul bahwa penduduk Madinah, orang-orang yang sudah masuk Islam itu harus memberikan jaminan bahwa jika kemudian juga Nabi datang ke kota tersebut, ke kota Yastrib tersebut, maka mereka harus membela Nabi seperti anggota keluarganya sendiri. Seperti anggota keluarganya sendiri. Ya, Baiat Aqabah 2 ini siapa Abu Thalib itu hadir juga. Ya, ketika Baiat Aqabah kedua ini hadir juga. Ya, kenapa? Karena untuk memastikan ini keponakannya kalau mau dilepas dalam tanda petik ya ke Yastrib ini aman nggak gitu ya. Dan itu yang diminta. Kalau misalnya nanti Muhammad pindah ke Yastrib, Rasulullah pindah ke Yastrib, maka orang-orang Yastrib yang sudah masuk Islam itu harus menjamin keselamatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membelanya. Dan itu disepakati di Baiat Aqabah kedua. Ini pula yang membuat Abu Thalib itu tenang ya, melepas keponakannya. Masya Allah, memang Abu Thalib ini sosok yang begitu sangat luar biasa. Meskipun beliau adalah ya menolak ya, tidak mengucapkan syahadat, tetapi kontribusi pembelaannya sangat luar biasa kepada Rasulullah, sang keponakan tersayangnya ini. Baik Baiat Aqabah 1, Baiat Aqabah 2. Kemudian tadi dikirimnya Mus'ab bin Umair dan Ibnu Umi Maktum sebagai delegasi awal ke Madinah. Nah, sekarang kemudian selepas itu masuklah ke dalam sebuah episode persiapan hijrah. Persiapan hijrah. Dan Masya Allah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan untuk hijrah ke Yastrib itu, dimulailah perjalanan yang menegangkan. Para sahabat terlebih dahulu yang dikirim ke Yastrib itu ternyata tidak mudah, Pak Bu. Jadi ini hanya untuk mengingatkan bahwa prosesi hijrah itu tidak mudah, Pak Bu. Bahwa perpindahan para sahabat dari Mekah ke Madinah itu menyisakan pengorbanan yang begitu sangat luar biasa juga, yang biasa begitu ya. Mungkin seperti kita rihlah dari satu kota ke kota yang lain, bukan seperti itu. Atau bukan seperti ketika kita melakukan ziarah ke tanah suci ya. Ketika kita perjalanan dari Makkah itu menyenangkan. Itu menyenangkan ya. Kita di tengah jalan ada rest area sama dulu gitu, bisa jajan dulu, nggak bisa seperti itu. Karena ini perjalanan yang mempertahankan akidah. Perjalanan untuk menyiapkan sebuah teritori baru yang namanya ibu kota dakwah. Dan orang-orang Mekah itu tidak suka.
Orang-orang musyrikin itu tidak suka, Masya Allah. Mari kita coba lihat. Ini ada yang pertama melakukan hijrah. Yang pertama melakukan hijrah ke Madinah ini namanya, Masya Allah, Abu Salamah. Abu Salamah, dan kejadian getir tuh menimpa istri yang nama kan ditahan istrinya, ditawan tuh istrinya tuh ya, ditawan, nggak boleh dibawa gitu, ditanya, dikatakan kepada Abu Salamah, engkau dulu ya silakanlah kalau misalnya Anda mau pergi ke Yasrib, tapi kemudian anak dan istrimu tidak boleh pergi. Masya Allah. Itu kan berat sekali, Pak, berat sekali, ya. Apalagi kalau misalnya suaminya tuh tipe suami takut istri ya, bisa nggak jadi tuh hijrahnya gitu. Tapi ini adalah pertaruhan keimanan ketika ditawarkan sebuah opsi yang seperti itu saja. Masya Allah, dengan berat hati beliau pergi saja, mengatakan bahwa ya aku harus menjalankan sebuah perintah untuk bersegera meninggalkan Mekah, untuk segera pergi ke kota Yastrib. Itu ditinggalkan istrinya. Bukan karena kemudian tidak sayang pada istrinya, bukan tidak sayang pada anaknya, bukan, tetapi karena kecintaan kepada Allah, ketaatan kepada perintah Rasulullah itu lebih dari segalanya. Buat Abu Salamah, Masya Allah, ditinggalkan, Pak. Kebayang betapa sangat beratnya, istrinya juga begitu sangat berat pasti ditinggalkan oleh suaminya ini ya. Masya Allah. Sampai kemudian kan istrinya itu terlihat, Pak, Bu, Masya Allah ya, istrinya itu sampai termenung hampir tiap hari begitu, bersedih hampir tiap hari, terus menerus tuh diperhatikan oleh umami, diperhatikan sampai akhirnya Ummu Salamah ini ya diizinkan juga, silakan kalau seperti itu susul Mimu Yasrib itu, Masya Allah. Seorang perempuan, Bu, seorang perempuan ketika diperlakukan seperti itu, dikatakan, udah susul lah kalau seperti itu. Pergi dia sendirian, pergi beliau sendirian, Masya Allah. Pergilah beliau sendirian, Allah Karim. Pergi beliau sendirian sampai kemudian nanti ada seorang yang lain ya, yang kasihan melihat Ummu Salamah ini sampai akhirnya diantarlah ke gerbang kota Yasrib dan berkata sampai kota Yasrib itu, gerbang kota Yasrib dikatakan tuh itu Yasrib tuh suamimu ada di sana, silahkan kau tinggal pergi saja. Masya Allah. Itu luar biasa. Bagaimana keluarga bisa terpisah gara-gara ini, tetapi karena keimanan mereka mampu untuk menjalaninya. Kemudian juga ada yang sangat luar biasa sekali ya, namanya Suhaib. Kalau tadi terpisah dengan keluarga, Suhaib itu dicegat di perjalanan hijrah, dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy itu berkata bahwa Suhaib, engkau tuh dulu nggak punya apa-apa, engkau tuh nggak punya apa-apa sama sekali dulu itu, dan engkau itu menjadi kaya gara-gara berdagang dengan kami. Itu enak saja engkau meninggalkan kota Mekah, pergi ke kota Madinah seperti itu. Ya, Suhaib dengan santai berkata bahwa kalau seperti itu, kalau misalnya begini opsinya, saya akan tinggalkan seluruh harta hasil perdagangan saya dan saya akan tetap pergi ke Yasrib, bagaimana? Kemudian para penduduk musyrikin itu berkata, ya kalau seperti itu tidak apa-apa. Beliau lenggang saja, pergi aja, meninggalkan seluruh hartanya, ya tidak keberatan sama sekali, pergi saja untuk pergi ke kota Yasrib. Ini Suhaib yang meninggalkan seluruh hartanya. Sampai kemudian ketika tiba kabar itu kepada Rasulullah, Suhaib itu didoakan sama Rasulullah. Didoakan, kata beliau, bahwa sungguh sangat beruntung. Seseorang yang sangat beruntung Suhaib itu. Seseorang yang sudah berniaga dengan perniagaan yang menguntungkan. Masya Allah. Gitu ya. Kenapa? Karena melepaskan seluruh hartanya demi untuk apa? Taat kepada Nabi untuk segera pergi hijrah ke kota Yasrib. Masya Allah. Suhaib. Kebayang ya Pak Bu? Masya Allah. Dan pindah itu kan berarti kalau Suhaib ini adalah seorang pedagang, pindah ke Madinah itu juga kan, kalau Bapak dan Ibu seorang yang punya usaha juga pasti paham bahwa itu juga bukan mudah. Pindah tempat itu bukan mudah. Apalagi pindah tempat ke Madinah yang belum tahu mungkin seperti apa bisnisnya, seperti apa yang akan dilakukan di kota Madinah, itu belum kebayang barangkali oleh Suhaib. Tetapi kemudian beliau berani meninggalkan itu semuanya. Demi apa tuh tadi? Demi imannya itu yang sangat luar biasa ya. Kemudian ada tiga orang, Umar, ada Iyas bin Abi Rabi'ah, ada Hisham bin Al-Ashi. Ini memang tiga orang ini janjian. Gitu. Kalau seperti itu janjian, ada Umar nih, gitu.
janjian aja sama Umar ya gitu. Nah Hisham, Iyas ini kemudian janjian. Tapi Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu yang lolos tuh hanya Umar. Yang lolos tuh hanya Umar. Karena Iyas dan Hisham ini kemudian juga dilakukan makar oleh mereka. Ya ada yang ibunya ditawan, kemudian juga akhirnya beliau tidak bisa pergi karena ibunya tersebut. Ada yang ditipu juga begitu ya oleh Abu Jahal, ditipu kalau seperti itu aku antar katanya gitu untuk bertemu dengan Umar untuk hijrah. Kemudian ketika itu dibonceng begitu, ditawarin boncengan, ayo aku bonceng. Ketika dibonceng seperti itu, ditangkaplah, dimasukkan ke dalam tawanannya, ditawan. Masya Allah, itu perjuangan Iyas dan Hisham. Cuma Umar yang kemudian juga dengan terang-terangan mengangkat pedang berkata bahwa aku akan hijrah. Aku akan hijrah. Siapa yang kemudian juga anak-anaknya ingin menjadi anak yatim, istrinya ingin menjadi janda, silahkan halangi aku. Nggak ada yang berani pada Umar bin Khattab. Jadi untuk 3 orang ini yang lolos hanya Umar bin Khattab saja, Masya Allah. Lalu kemudian juga Allah Akbar. Terus menerus Pak Bu, gelombang perpindahan umat Islam dari kota Mekah ke kota Yasrib ini terus terjadi. Dan ini 2 bulan saja, 2 bulan selepas Baiat Aqobah, tidak ada satu muslim pun yang tersisa di Mekah selain Rasulullah, Abu Bakar, Ali, dan orang-orang yang ditawan. Jadi semuanya taat kepada Nabi, Masya Allah. Semuanya taat kepada Nabi dengan sebuah kisah dinamika yang seperti itu. Jadi tidak mudah untuk mereka meninggalkan kota Yasrib itu. Untuk meninggalkan kota Mekah itu tidak mudah, Pak Bu. Perjuangannya luar biasa. Mereka harus terpisah dengan keluarganya. Mereka bahkan terancam dibunuh. Mereka harus masuk ke dalam tawanan. Mereka kemudian meninggalkan hartanya, Masya Allah. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Tidak mudah perjuangan ini. Tidak mudah perjalanan hijrah ini. Jadi bukan hanya kepada Rasulullah perjalanan yang berat ini, pada para sahabatnya juga berat. Sehingga nanti kita bisa membaca nanti di awal-awal fase Madinah, itu kita bisa melihat bahwa awal-awal ya di ekspedisi-ekspedisi militer, itu yang diandalkan oleh Rasulullah ini adalah orang-orang ini. Orang-orang muhajirin ini. Kenapa? Karena sudah terbukti di Mekah sabar, di perjalanannya itu ketika ada perintah untuk hijrah, mereka pun terbukti taat begitu. Terbukti taat dan militansinya juga semakin terlihat. Masya Allah. Militansinya juga semakin terlihat. Ya, dengan berani meninggalkan hartanya, berani meninggalkan keluarganya, tidak mudah untuk itu semuanya. Tapi mereka berhasil untuk menjalaninya. Maka mari kita cintai mereka, Pak Bu. Karena salah satu cara kita mencintai Nabi itu adalah mencintai para sahabat. Maka jika ada orang-orang yang memaki sahabat, Masya Allah, laisa minna, itu bukan bagian dari kita. Ya, ada orang yang membenci sahabat, laisa minna, itu bukan dari kita. Apalagi kalau membencinya, benci sama Abu Bakar, benci sama Umar bin Khattab, gitu. Itu laisa minna, bukan bagian dari kita. Terbukti bagaimana kemudian Umar bin Khattab ini menjadi satu hal, ya satu person yang begitu sangat luar biasa di dalam dakwah. Belum lagi nanti kita sebentar lagi akan bicara tentang Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau yang menemani Rasul kan. Semuanya sudah pergi ke kota Yastrib, hanya tersisa 3 orang saja di kota Mekah, Masya Allah. 3 orang saja yang tersisa, ini keadaan makin genting, karena tinggal 3 orang. Ada Rasulullah, ada Abu Bakar, dan ada Ali, dan orang-orang yang ditawan. Kalau orang-orang yang ditawan tidak bisa kita hitung sebagai kekuatan tentunya, karena mereka sedang ditawan. Masya Allah. Lalu kemudian karena 3 orang ini nih yang tersisa, yang masih bebas gitu, berkeliaran di kota Mekah, mereka semakin berani, mereka semakin melihat ini ancaman nih. Biarkan sahabat-sahabatnya Muhammad sudah pergi ke kota Yastrib. Berarti kita harus hentikan nih makar ini dalam tanda petik mungkin yang ada di dalam pikiran mereka. Akhirnya ada sebuah keputusan di Darun Nadwah untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kepada makar yang paling tinggi, konspirasi yang paling tinggi, itu hentikan nih. Ini karena kalau misalnya Muhammad dan teman-temannya ini sudah ada di kota Yastrib, khawatirnya teritori mereka semakin besar dan mereka semakin kuat. Mereka takut dengan itu semuanya. Ini ada sebuah keputusan untuk membunuh Nabi. Dan Masya Allah, membaca adanya bahaya besar dengan kepergian muslimin ini ke kota Yastrib ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah Masya Allah, ini semakin terdesak juga di kota Mekah ya.
Kamis tanggal 26 Safar tahun 14 Kenabian, bertepatan dengan 12 September 622 Masehi, ini diputuskan rencana pembunuhan Nabi. Kita sudah sering mendengar tentang rencana pembunuhan Nabi ini, kisahnya, ya, sampai kemudian ada keterlibatan setan juga di sana, begitu ya, diutusnya para pemuda untuk dari semua kabilah untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana memang kita sering juga ya mendengar tentang kisah keberanian Ali bin Abi Thalib sebagai penghulunya para pemuda, menggantikan menggantikan tidurnya Rasulullah. Beliau tidur di tempat tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi mengingatkan kepada kita, menguatkan ingatan kita bahwa pemuda ini perannya sangat luar biasa. Ali bin Abi Thalib mengambil peran berani mati di sana, Masya Allah, Ali bin Abi Thalib itu. Karena ya tahu resikonya bahwa Nabi kan sedang dalam rencana pembunuhan, tapi beliau berani untuk menggantikan tempat Nabi di tempat tidurnya ini, sementara kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, ya, keluar di tengah kepungan ini. Nah, di kepungan ini dengan ada sebuah mukjizat, kalau misalnya kita membaca di beberapa sumber sirah itu, beliau sebenarnya lewat ke orang-orang yang mengepung itu, tetapi mereka tidak bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi ini merupakan pertolongan dari Allah, mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditaburkan debu, lalu mereka tidak bisa melihat dan Rasulullah lolos akhirnya. Lolos, tetapi kemudian tujuan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ke satu sahabat yang begitu sangat mulia, satu sahabat yang sangat banyak kontribusinya terhadap perjuangan Nabi, satu sahabat yang bahkan kemudian Nabi banyak sekali mendoakannya, satu sahabat yang bahkan kemudian banyak ayat turun berkenaan dengan orang ini. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Sekali lagi ya, bahwa kalau misalnya nih ada orang yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq ini dan itu, bahkan sampai ada yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq murtad. Masya Allah, laisa minna, laisa minna. Mereka bukan bagian dari kita, mereka bukan bagian dari kita. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang begitu sangat mencintai Abu Bakar. Kenapa? Karena perjuangan Abu Bakar yang begitu sangat luar biasa. Abu Bakar yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat-saat genting seperti ini, ya, di dalam prosesi hijrah yang begitu sangat genting, Abu Bakar yang menemaninya. Bahkan kemudian ayat yang berkenaan dengan sahabat itu yang itu adalah Abu Bakar, bukan siapapun, tapi Abu Bakar yang disebut dengan sahabat. Ada dua orang beserta sahabatnya. Ini maksud dua orang beserta sahabatnya itu Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq, yang sedang kemudian juga nanti bersembunyi di sebuah gua yang namanya itu di Gua Atsur itu. Masya Allah, ini Abu Bakar ya. Kalau misalnya kita membaca kisah tentang Abu Bakar di Tarikh Al-Khulafa Imam As-Suyuti, itu banyak sekali tuh. Bagaimana keutamaan-keutamaan yang ada melekat, dipuji langsung Abu Bakar ini oleh Rasulullah dan oleh Allah tentunya ya, Masya Allah. Baik, dan perjalanan sangat luar biasa dilakukan bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan luar biasa, lagi-lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menempuh rute yang tidak biasa. Ya, ini berarti strategi pula. 3 hari di Gua Tur, menempuh rute dataran rendah Mekah, menuju pesisir hingga tiba di Usfan, Amaz, Qudais, dan seterusnya sampai ke Kuba. Nggak kebayang ya, nggak kegambar ya Bapak dan Ibu. Nah, kita lihat petanya. Nah, ini peta perjalanannya. Jadi peta perjalanannya Rasulullah itu seperti ini. Kita lihat kronologisnya di sebelah kirinya, kemudian kita lihat petanya ya di sebelah kirinya dan petanya tuh, lihat Pak. Itu kalau misalnya kita lihat yang warna putih, petanya dulu ya, kita lihat yang warna putih itu adalah common route, jadi yang biasa dilakukan oleh para pedagang dari kota Mekah ke kota Madinah. Dari kota Mekah ke kota Yastrib itu jalannya seperti itu, gambarnya yang putih itu. Nah, yang warna hijau itu adalah route yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Pak, yang pertama adalah dari titik keberangkatannya. Ini titik keberangkatannya itu tuh yang di sebelah paling bawah layar, ya, selatan layar, di selatan layar itu di selatan peta ya, di titik selatan itu kalau kita melihat ke Yastrib itu ada di utara.
Yatsrib itu ada di utara kota Mekah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung mengambil jalur ke utara. Beliau malah melipir ke jalur selatan, ya, ke jalur selatan terlebih dahulu. Selatan kan bukan bukan ke Yatsrib, tapi ngambil ke jalur selatan dulu. Ini jalur hijaunya. Lalu kemudian juga lihat jalannya pun berkelok-kelok. Ya, hanya beberapa kali saja bersimpangan dengan jalan warna putih itu. Ya. Itu yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan jalan yang biasa, jalan yang biasa sehingga kemudian juga rutenya pun menjadi jauh lebih jauh, ya, jauh lebih panjang rutenya. Rute perjalanan dari Mekah ke Madinah itu 490 km jarak normal yang putih itu tadi. Nah, kalau rute yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ambilnya menjadi 500 km, memang jaraknya menjadi jauh lebih jauh, ya, lebih panjang rutenya. Baik, nah itu tentang strategi rute. Jadi tidak mentang-mentang, wah saya mah Nabi, saya mah Nabi, kemudian juga pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti itu, tapi tetap menempuh yang namanya itu strategi manusianya itu, ya, strategi manusia. Kemudian juga ketika safar keluar dari rumah ini berada di Gua Sur selama 3 hari pun ini adalah sebuah strategi. Selama di Gua Sur pun ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tuh strategi yang begitu sangat indah, begitu sangat cerdik. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini Abu Bakar lagi-lagi punya peran yang begitu sangat luar biasa. Anak-anaknya Abu Bakar ini terlibat tuh di dalam sebuah proses hijrah ini yang sangat luar biasa. Ya, anaknya Abu Bakar itu mengirimkan makanan, kemudian juga mengacaukan jejak dengan menggembala kambing dan seterusnya untuk mengkacaukan jejak, ya, karena kalau kambing kan banyak berarti jejaknya, sehingga jejak langkahnya atau jejak hewan yang ditunggangi oleh Rasulullah dan Abu Bakar ini tidak tidak terlihat. Itu strategi berada di Gua Thur selama 3 hari sambil terus memantau situasi, gitu ya. Nah baru kemudian tanggal 1 Rabiul Awal berjalanlah dua orang sahabat ini menuju ke kota Yastrib, masya Allah. 1 Rabiul Awal, perjalanan panjang Pak Bu, jangan dibayangkan seperti kita begitu ya, perjalanan zaman dulu kan ya tidak pakai bus. Kalau kita yang pernah umroh, perjalanan dari Mekah dan Madinah ya pendek lah, kita rasakan sebentar begitu ya, karena jalannya lurus, enak gitu ya. Ya, kemudian juga nggak ada macet, wah, enak banget lah pakai pakai kendaraan. Tapi tidak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu 1 Rabiul Awal keluar dari Gua Thur, baru sampai ke Kuba itu 8 Rabiul Awal. Berarti berapa hari? 7 hari perjalanan. 7 hari perjalanan dengan sebuah suasana terus dikejar. Kan ada peristiwa dikejar oleh Suraqah akhirnya. Ya. Suraqah kemudian sudah hampir mau membunuh Nabi, sudah mau mendekat ke Nabi dan Abu Bakar itu, tapi kemudian terperosok, kudanya terperosok lagi, terperosok lagi, terperosok lagi. Masya Allah, itu pertolongan Allah tuh. Sampai kemudian dihampiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikatakan, Suraqah, daripada engkau mengejar-ngejar aku, lebih baik engkau kembalilah ke kota Mekah. Gitu. Kemudian Suraqah bertanya, lantas apa keuntungannya? Kata Rasulullah, jika kemudian nanti Islam ini menang, saya akan hadiahkan yang namanya itu mahkotanya Kisra Persia, rajanya Persia. Oh, beliau mengiyahkan itu ya. Dan akhirnya kan karena beliau juga masuk Islam nanti, lalu kemudian ketika penaklukan Persia, beliau juga masih hidup begitu ya, dan beliau kemudian juga mengingatkan janji itu kepada Umar bin Khattab, dan lalu kemudian juga diberikanlah ya yang namanya tuh mahkota dan jubah kebesarannya Kaisar Persia itu, Kisra Persia itu, kepada Suraqah itu. Masya Allah, ini juga salah satu nubuah, kabar nabawi bahwa memang nanti Persia akan takluk di tangan umat Islam, dan itu memang terjadi juga ya, di tangan siapa? Di tangan Abu Bakar, di tangan Umar bin Khattab ya, di bawah kepemimpinannya Umar bin Khattab Persia ini takluk. Makanya tidak tidak heran ya kalau kita lihat orang Iran atau yang Iran tidak bisa kita pukul rata. Orang-orang Syiah, maksudnya orang-orang Syiah itu begitu sangat benci kepada kepada Umar bin Khattab. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarahnya adalah mereka lah Umar bin Khattab inilah yang meruntuhkan kerajaan Persia. Barangkali itu ya. Wallahu a'lam. Baik. Dan itu sampai ke sana 8 Rabiul Awal sampai ke Kuba, lalu tanggal
Rabiul Awal sampai ke kota Yasrib, karena memang bermalam terlebih dahulu ya, dari tanggal 8 sampai ke tanggal 12 di Quba itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah selama perjalanannya ini, Masya Allah. Nah ini ya, semalaman berjalan non-stop hingga tengah hari, berteduh di batu besar. Seperti itulah perjalanannya, berat, perjalanan yang tidak ringan begitu ya. Dibuntuti tadi oleh Suraqah, kisahnya sudah kita ceritakan. Ada mukjizat di tenda Ummu Ma'bab. Jadi ketika sepanjang perjalanan bertemu dengan uh, kabilah-kabilah itu, ya ada di antaranya ketemu dengan tendanya Ummu Ma'bab. Di sana Rasulullah kehausan. Nah, Abu Bakar kehausan juga, tapi kemudian juga ada sebuah mukjizat lagi ya, apa kambing, onta yang tidak lagi produktif itu ketika dua orang sahabat ini datang, Masya Allah meminta bantuan, minta minum gitu ya, kemudian juga menjadi ya, terjadi lagi produktif lagi, bisa dinikmati susunya oleh Rasulullah dan oleh Abu Bakar, Masya Allah. Nah, sekarang kita bicara tentang di Kuba. Di Kuba, barangkali Ibu dan Bapak yang pernah ke Masjid Kuba, ini masjidnya indah sekali ya Pak Bu ya. Saya gemar juga, salah satu hal yang menyenangkan di sekitaran Madinah itu adalah berkunjung ke masjid ini. Masjid ini adalah masjid yang pertama kali dibangun atas dasar ketakwaan. Ini masjidnya indah. Kalau dulu memang tidak seperti ini tentunya. Ini arsitekturnya khas Turki, Utsmani. Jadi memang diperbaharui di era Turki Utsmaniyah, bangunannya masih utuh, masih orsinil seperti yang pernah dibangun oleh Utsmaniyah ya. Seperti ini bangunannya, Masya Allah sangat indah sekali. Nah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Kuba ini dari tanggal 8 Rabiul Awal 4 hari di Kuba membangun masjid. Nah ini juga sekaligus merupakan satu isyarat yang sangat kuat ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari perjalanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa juga sekali lagi peradaban ini dimulai dari masjid kembali. Peradaban ini dimulai dari masjid kembali. Berada di Kuba, lalu kemudian setelah itu 4 hari di Kuba membangun masjid, beliau tibalah di kota Yastrib. Tibalah di kota Yastrib dan babak baru ini dimulai. Ini adalah kota Yastrib ya, kebayang ketika apa namanya itu menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini suasana menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ini diambil dari film ya, Bapak Ibu, diambil dari film, tapi ini adalah gambarannya bagaimana kegembiraan mereka. Ini saya ambil dari film Arisalah atau di versi bahasa Inggrisnya The Messenger. Ini bagaimana mereka tuh bahagia menyambut Nabi, Masya Allah, bahagia sekali. Dan ternyata sudah banyak yang merupakan Allah Akbar didikannya Mus'ab bin Umair ya, yang sudah berhasil dididik oleh beliau, kemudian juga umat Islam yang tadi pindah dari kota Mekah ke kota Madinah ini menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gegap gempita. Bahkan dari mulai awal kedatangan Rasulullah atau kabar Rasulullah sudah mulai pindah dari kota Madinah ini juga merupakan dari kota Mekah ini sudah ditunggu-tunggu oleh mereka, ditunggu-tunggu oleh para sahabat ini. Kegembiraan yang begitu sangat luar biasa tergambar, bagaimana kemudian juga disambut dengan Tola al-Badru alaina, begitu, Masya Allah, telah datang yang namanya tuh purnama di tengah-tengah kehidupan kami, Masya Allah, disambut. Dan memang ini seperti ini suasana di kota Madinah itu, kalau kita baca ke sumber-sumber sejarahnya memang seperti ini Pak Bu. Mereka para wanita naik ke atap-atap rumah di Madinah itu untuk kemudian juga menyambut Rasulullah, Masya Allah. Ya, ini Rasulullah akhirnya datang dengan untanya itu, Masya Allah, ditemani oleh sahabat terbaiknya di perjalanan yang tidak mudah juga, ya, perjalanan yang sangat menguras pikiran, sangat menguras tenaga, bahkan kemudian juga ada urusannya dengan harta gitu ya, ada urusannya dengan keselamatan, Masya Allah, Masya Allah, dan para sahabat kemudian juga berebut ya, ini gambarannya para sahabat berebut nih, berebut untuk apa? Masya Allah,
Nah, berebut untuk menjamu Rasulullah ya, berebut menyambut Rasulullah, menjamu Rasulullah agar Rasulullah tinggal di rumahnya. Ini bagaimana kebahagiaan mereka berjumpa dengan Rasulullah yang sudah lama sekali dinantikan. Tapi kemudian keputusannya seperti kita tahu diserahkan kepada untanya Rasulullah ini kapan atau di mana unta ini akan berhenti, dan disitulah dibangun rumah sekaligus juga masjid yang berikutnya setelah Masjid Kuba itu, yaitu Masjid Nabawi sebagai pusat peradaban, sebagai pusat dakwah, masya Allah ya. Nah dari sinilah kemudian Bapak dan Ibu peradaban dakwah ini dimulai. Dari sinilah kemudian juga dakwah ini terpancar, lalu Yasrib ini dirubah namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah, sebuah ibu kota dakwah yang memancarkan cahaya ke seluruh penduduk dunia, ke seluruh dunia. Masya Allah. Ini indah sekali Pak, Bu. Kondisinya seperti ini ya. Bagaimana mereka merindukan berjumpa dengan Rasulullah. Pembelaan mereka kemudian juga dibuktikan dengan tadi ada beberapa sahabat yang rela berpisah dengan keluarganya, rela meninggalkan hartanya, bahkan rela dipasung. Mus'ab bin Umair itu termasuk yang dipasung Pak, Bu. Mus'ab bin Umair itu termasuk yang dipasung oleh ibunya itu demi untuk menyelamatkan anaknya dalam tanda petik menurut ibunya agar tidak pergi bersama dengan Rasulullah. Tapi beliau pergi aja ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengikuti perintahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah inilah perjuangannya mereka, Bapak dan Ibu. Tidak mudah untuk membangun ibu kota dakwah bernama Madinah ini. Perjalanan yang begitu sangat panjang, dimulai dari sebuah dakwah, Masya Allah, sebuah dakwah yang siri, ya, dakwah yang bersembunyi, lalu dakwah yang terang-terangan, pemboikotan yang sangat luar biasa, lalu kemudian juga prosesi hijrah, dan akhirnya kita sekarang sampai bisa menikmati bagaimana hasil dari perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Akan banyak kisah yang terjadi di dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat di kota Madinah. Akan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah episode dakwah Madinah yang juga tidak kalah beratnya dengan perjalanan dakwah di kota Mekah. Tapi ala kulli hal kita sudah menyelesaikan satu fase dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kehidupan dakwah Rasulullah, yaitu fase Mekah, kehidupan di Mekah, lalu kita masuk ke sebuah episode baru kehidupan Rasulullah dan para sahabat, yaitu kehidupan di Madinah. Apa saja yang akan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah? Insya Allah nanti di kesempatan yang lainnya kita akan bedah lebih lanjut lagi, karena tadi di tayangan itu sekilas juga kita melihat ya ada seseorang yang tampak kecewa. Nanti ada mulai muncul orang-orang yang kita sebut sebagai orang munafik di sana. Ya, ada orang Madinah yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang Madinah, orang Yasrib. Beliau sudah didaulat sebenarnya, sudah didaulat, ingin menjadi pimpinan di sana selepas perang Bu'ats, tetapi kemudian menjadi sakit hati. Nanti prosesnya atau kisahnya ada di tahun 2 Hijriah, Nanti kita akan cerita tentang bagaimana kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadi cikal bakal orang-orang yang kita sebut sebagai orang munafik, ya. Dan ayat yang berkenaan dengan hal tersebut turun. Ikhadi'una Allah waladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Itu bercerita tentang siapa? Bercerita tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Nanti kita akan ceritakan lebih lanjut lagi, Masya Allah. Mudah-mudahan ini membangkitkan kesadaran kita ya, bahwa agama ini diperjuangkan oleh Rasul ini nggak mudah. Agama ini disebarkan, dibela oleh Rasulullah dan para sahabat ini nggak mudah. Mereka mengeluarkan darah, air mata, harta, perasaan yang sangat luar biasa. Makanya untuk kita, Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan diri kita, alhamdulillah kita ini sebagai seorang mukmin. Alhamdulillah kita ini sebagai seorang muslim. Mari kita bersyukur kepada Allah. Kita tidak mengalami proses yang begitu sangat berat seperti yang dilakukan, seperti yang terjadi pada kehidupannya Nabi, seperti yang terjadi pada kehidupannya para sahabat. Kita ini tidak termasuk orang yang diusir karena agama,
Kita ini tidak termasuk orang yang kemudian harus berpisah dengan keluarga kita gara-gara agama kita. Kita ini tidak termasuk orang-orang yang kehilangan harta kita gara-gara agama kita. Tidak. Alhamdulillah. Ya, termasuk orang yang alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah. Maka mari kita perhatikan agama kita ini. Mari kita pelihara keimanan kita ini. Mari kita pelihara nikmat yang begitu sangat besar ini. Para khatib barangkali Pak, seringkali di dalam sholat Jumat mengatakan bahwa nikmat yang paling indah ini nikmat iman. Masya Allah, Bapak dan Ibu, kalau kita mempelajari sejarah, baru kita sadar benar ini nikmat yang sangat luar biasa. Ini nikmat yang sangat luar biasa, karena kalau kita mengambil pelajaran dari apa yang tadi terjadi itu, ya Allah, Islam datang ke Indonesia sampai kepada kita ini bukan proses yang mudah. Hatta ketika terbangunnya kota Madinah ini juga adalah satu hal yang tidak mudah. Maka Pak, Bu, kalau saya pergi ke Madinah tuh, biasanya di kota Madinah tuh saya banyak menangis. Karena saya mengingat bahwa ini perjalanan yang tidak mudah. Mungkin kita menikmati bangunan masjid yang indah sekarang. Tapi itu adalah dibangun di atas darah, air mata, dan kegelisahan para sahabat. Perasaan berkorban para sahabat. Masya Allah. Maka kerap kali saya sampaikan kepada para jamaah ketika masuk ke kota Madinah. Selamat datang di tanah orang-orang pemberani. Selamat datang di tanahnya para pahlawan. Mereka yang sudah mendahului kita. Mereka yang rela melepaskan semua yang dia miliki untuk hebatnya Islam. Untuk terbangunnya Islam. Untuk menyelamatkan akidah. Maka kemudian kita yang datang ke kota Madinah ini harus segera sadar bahwa akidah yang kita miliki sekarang. Bahwa Islamnya kita sekarang ini adalah satu hal yang sangat berharga. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang yang menyepelekan iman dan Islam kita. Mampunya kita sholat sekarang. Bisanya kita sholat. Enaknya kita beribadah. Ini adalah sebuah hasil perjuangan yang begitu sangat luar biasa dari Rasulullah dan para sahabat. Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasikan kita, Ibu dan Bapak, dan mudah-mudahan kita pun semakin mencintai Rasulullah. Kerap kali di kota Madinah, itu ketika ya, mengingat ada satu nasyid dia mengingatkan tentang laukana bainana ya Habib, seandainya engkau berada di tengah-tengah kami ya Rasulullah, apa yang akan kita lakukan? Seandainya kemudian Rasulullah masih hidup, lalu kita mampu menemui Rasulullah, setelah kita mendengarkan kisah tentang Rasulullah itu, apa yang akan kita katakan pada Rasul? Apa yang akan kita lakukan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Laukana bainana, seandainya Rasul ada bersama dengan kita, Masya Allah. Barangkali kemudian kita hanya bisa mencucurkan air mata dan berkata, ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Jika engkau tidak sabar menghadapi ini semuanya. Jika engkau kemudian juga berbalik ke belakang, rasanya saya tidak bisa menikmati iman ini, tidak bisa menikmati Islam ini, tidak bisa bahkan sebentar lagi kita menyambut Ramadan, menikmati Ramadan, nggak bisa. Kenapa? Karena hidayah tidak tersampaikan. Hidayah yang tersampaikan kepada kami hari ini, kepada kita hari ini adalah dengan sebuah perjalanan mata rantai yang begitu sangat luar biasa. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada semua orang-orang yang berada di barisan para mujahid, barisan para pejuang yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berkorban bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita pun tercatat sebagai orang-orang yang membersamai orang-orang yang meneruskan dan orang-orang yang tercatat sebagai umatnya. Itu saja dulu barangkali untuk awalan, barangkali ada yang mau didiskusikan, saya kembalikan ke Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, Insya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan bagaimana beratnya perjalanan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita masih ada waktu Insya Allah untuk tanya jawab atau mungkin ada yang ingin sharing. Kita mulai dari chat, pertanyaan dari Pak Tandi.
Assalamualaikum, perjalanan Mekah ke Madinah sangat jauh dan kondisinya tidak seperti di Indonesia. Banyak dedaunan dan buah yang masih bisa dimakan kalau di sini. Di sana gersang, banyak bebatuan pasir. Hampir tidak terlihat tanaman. Pertanyaannya, bagaimana cara bertahan hidup ya selama dalam perjalanan hijrah itu seperti itu. Iya, betul, Masya Allah. Saya izin menjawab langsung ya, Ustadz Pak Tandi, betul sekali Pak, bahwa memang beratnya itu sangat luar biasa. Ya, kalau kita perjalanan dari Mekah ke Madinah saja, itu kita bisa melihat betapa gersang ya jalur yang dilewati begitu. Ya, alhamdulillahnya ada rest area yang kalau kita bisa kemudian berkunjung ke rest area itu. Tapi perjalanan tadi kita lihat di peta, orang yang terbiasa melihat peta akan melihat bahwa memang di sana tidak ada yang namanya tuh buah-buahan seperti itu, udah jauh sekali itu ya. Rindang itu kalau sudah mulai dekat ke Madinah, dilihat di sana memang sudah mulai hijau ya. Karena Madinah itu adalah sebuah tempat yang memang banyak sekali pepohonan, banyak sekali oase. Banyak sekali oase, banyak sekali pepohonan, dan subur lah daerah pertanian di daerah Madinah itu. Nah, memang perjalanan itu sangat berat. Sama tadi sampai kepada satu poin ke tenda umum Ma'bad. Nah, itu memang digambarkan kalau kita merujuk kepada apa yang ditulis oleh Syekh Mubarak Furi. Di sana tuh Rasulullah tuh betul-betul kehausan, betul-betul kehausan. Jadi pernah beliau itu sampai kehausan, sampai ya, kehabisan bekal begitu. Bekal dibawa oleh Rasulullah dan Abu Bakar ini ya, bekal kurma lah. Kurma ini termasuk kalau misalnya kita sering memperhatikan atau sering mengkonsumsi kurma, kurma ini kan cukup cukup lama Pak. Bisa dibawa di perjalanan cukup lama, bisa dikonsumsi. Nah, Rasulullah hanya mengandalkan itu dan susu ya. Kalau berjumpa dengan ada tenda-tenda orang-orang Baduy, ya beliau hampiri tenda-tenda orang-orang Baduy itu. Jadi beliau hanya mengandalkan itu saja, mengandalkan ketika berjumpa dengan orang-orang Baduy itu, tadi seperti di tenda umum Ma'bad itu sambil kehausan gitu ya. Rasulullah, Abu Bakar terutama yang kemudian meminta tolong kepada umum Ma'bad ini, tapi ya umum Ma'bad berkata, aku juga sedang kesulitan, ini ada kambing, ini memang ada unta, tapi kambing dan untanya ini tidak mengeluarkan susu. Sampai kemudian juga Rasulullah berdoa kepada Allah, lalu hadirlah ya, diberikanlah sebuah keberkahan seperti tadi itu, unta dan kambingnya ini bisa mengeluarkan susu, dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar ini bisa minum dengan puas gitu. Itu memang sulit sekali Pak. Bayangkan, gambarannya memang sangat sulit sekali perjalanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Tapi dari mana tadi beliau bisa bertahan itu tadi itu ya, berjumpa dengan tenda-tendanya orang-orang Arab Badui. Nah, karena kalau misalnya kita lihat juga ya Pak, yang dimaksud dengan daerah subur di kota Madinah itu memang bukan daerah subur seperti di kita, tapi ada sedikit rumput saja itu bisa bisa ada kehidupan, sedikit rumput saja bisa ada kehidupan. Perjalanan Mekah dan Madinah itu sedikit rumput atau sedikit ada oase begitu ya, tanaman-tanaman berduri itu bisa dimakan sama unta. Biasanya para pengembala unta atau orang-orang Arab Baduy itu bertahan di daerah-daerah seperti itu. Itu yang ditemui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian juga mengisi perbekalannya kembali atau menambah perbekalannya kembali. Karena perjalanannya kan tidak mudah ya. Tadi dikatakan berhari-hari juga, Masya Allah. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Dan ada satu hal Pak, saya mumpung teringat. Ada satu hal yang ketika perjalanan yang begitu sangat susah itu digambarkan di dalam, justru adanya di dalam sirahnya Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam sirah Abu Bakar As-Siddiq itu, Masya Allah, diceritakan bahwa saking aku mencintai Nabi, kata kata Abu Bakar As-Siddiq, pada satu saat ketika aku menemani Nabi di perjalanan hijrah itu, aku pun kehausan. Lalu kemudian aku meminta Rasulullah untuk beristirahat di tengah perjalanan itu. Tadi digambarkan di balik batu saja, di balik batu untuk menahan panas itu. Di balik bebatuan menahan panas. Begitu Rasulullah istirahat di sana, lalu kemudian Abu Bakar menemukan ada akhirnya susu kambing gitu ya. Beliau bawa, minta ke orang tersebut ya, beli ke orang tersebut, lalu kemudian Abu Bakar tuh datang menemui kembali Rasulullah. Tapi ini terbatas sekali susu itu, susu kambingnya itu diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah minum, padahal Abu Bakar juga sedang kehausan. Abu Bakar sedang kehausan, tapi dikatakan oleh Abu Bakar, ketika aku melihat Rasulullah hilang rasa hausnya. Ketika aku melihat Rasulullah kemudian meminum air susu itu, hilang semua hausku. Hilang semua hausku. Padahal Abu Bakar belum minum itu, Masya Allah. Tapi ketika diceritakan seperti itu, ketika melihat bahwa Rasulullah kehilangan hausnya itu, hilang rasa hausnya, sedang minum, kata Abu Bakar, aku menjadi sangat bahagia dengan melihat itu semuanya dan hausku menjadi sangat hilang. Ini bagaimana kecintaan seorang yang namanya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada di perjalanan yang itu sangat berat tersebut ya. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu Pak Tandi. Jadi mengandalkan ke tenda-tenda orang Arab Baduy yang ada di sepanjang perjalanan gitu ya. Wallahu a'lam. Baik. Silakan barangkali ada pertanyaan dari yang lain. Masih ada waktu kurang lebih sampai 7 menit. Silakan. Besok ya, Ustaz. Masya Allah, sedang bersalawat nih, Mbak. Masya Allah. Cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, silakan. Cukup ya, kita ya. Baik, cukup ya. Insya Allah. Baik. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita bahas satu episode baru kehidupan Rasulullah di Madinah. Insya Allah, Ustaz. Baik. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan pekan depan. Akan membahas tentang episode perjalanan Nabi yang membangun kota Madinah. Dan insya Allah mudah-mudahan diinspirasi bagi kita di dalam menjalani kehidupan dakwah kita di akhir zaman ini. Dan insya Allah kita istiqomah terus, semangat terus. Dan insya Allah minggu depan kita akan bertemu dan ada yang menarik, yaitu insya Allah bulan Ramadan ya, Ustaz. Sudah bulan Ramadan, betul. Sudah bulan Ramadan, jadi alhamdulillah mudah-mudahan pahalanya berlipat ganda nih kalau hadir di majelis ilmu, insya Allah. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsira pada saya. Dan terima kasih kepada Ibu Bapak semua yang sudah hadir. Saya Gus Abu Fikri undur diri. Kita ketemu minggu depan insyaallah dalam waktu dan kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.